beberapa strategi dapat digunakan yang dapat disebut secara umum membantu peneliti dalam memilih metode pengumpulan data utama atau pengumpulan metode untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan peneliti. Dalam studi ini, strategi yang diikuti melibatkan literatur yang ditemukan melalui Google Scholar untuk mengidentifikasi penelitian tentang EMA dan manajemen rantai pasok di negara-negara berkembang. Horizon waktu penelitian ini adalah lintas seksional karena penelitian ini dilakukan pada waktu tertentu. Karena implementasi EMA di negara berkembang masih dalam proses yang sedang berlangsung, data untuk penelitian ini tidak memiliki batas waktu karena studi EMA di negara-negara berkembang terbatas. Studi-studi yang paling relevan dianalisis dan temuan-temuan mereka menjadi dasar untuk mengembangkan proposisi. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran seperti apa. Nah, ini adalah research onion tadi ya, yang digambarkan dan diceritakan, inilah kira-kira gambarannya. Selanjutnya saya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah literatur review terkait dengan tantangan mengadopsi praktik akuntansi pengelolaan lingkungan tertentu dalam manajemen rantai pasok. Dalam menerapkan EMA, dalam manajemen rantai pasok merupakan kekhawatiran di sektor manufaktur dalam upaya meningkatkan kinerja lingkungan. Perusahaan gagal beradaptasi karena perubahan kelembagaan tertentu yang mempengaruhi standar, kerangka kerja, regulasi, dan strategi operasional. Dalam banyak kasus, berbagai bentuk isomorfisme institusional mendorong organisasi untuk sesuai dengan EMAP, termasuk tekanan mirip, kohensi, dan normatif. Meskipun adanya tekanan untuk mengadopsi EMA, perusahaan manufaktur masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, bagian ini membahas tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur dalam mengimplementasi EMA, yakni akuntansi keanekaragaman hayati, kemudian carbon management accounting, kemudian energy accounting, dan akuntansi pengelolaan limbah untuk mengatasi tujuan penelitian. Kita masuk ke bagian akuntansi pengelolaan air. Memiliki tantangan yang kompleks karena sifatnya tidak terlihat dan langkas dan sulit untuk digunakan untuk tujuan lain selain alokasi tidak langsung melalui penggunaan lahan. Mengakui kurangnya pengelolaan air di sektor korporat, menyerukan pembentukan sistem informasi untuk mendukung keputusan pengelolaan di mana air terlibat secara eksplisit atau implisit. Implisitnya, kerangka kerja pengelolaan air yang ada tampaknya memiliki sistem informasi yang tidak memadai untuk digunakan, menunjukkan alasan-alasan berikut mengapa tidak ada sistem untuk mengukur kinerja antar perusahaan. Data yang tidak standar, integrasi teknologi yang buruk, perbedaan geografis dan budaya, perbedaan kebijakan perusahaan, kurang metrik yang disepakati, atau pemahaman yang kurang mengenai perlunya pengukuran kinerja antar perusahaan. Adapun efektivitas dari water management accounting dalam SMS yang berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah penetapan standar nasional, kemudian langkah-langkah akuntansi air, kemudian kurangnya data terkait rantai pasok, dan kemudian pengelolaan informasi terkait air. Selanjutnya, akuntansi pengelolaan limbah. Beberapa penelitian telah menggunakan permodelan dinamika sistem dalam pengelolaan limbah. Umpan balik kompleks untuk mengatasi skala yang besar dan sistem kompleks disebut dinamika sistem. Namun dengan tujuan yang sama, dalam akuntansi pengelolaan limbah menerapkan strategi sebagai alat yang efektif dalam pengelolaan limbah. Prinsipnya adalah menggunakan konsep yang menjadi dasar ekonomi sirkular, membuang, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Namun, berbagai tantangan dihadapi adalah membuang, yakni pengelolaan limbah adalah tujuan utama, namun kurangnya standar desain dan perencanaan perkotaan yang tidak tepat menghambatnya. Kemudian menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali ini tujuannya adalah untuk menggunakan kembali bahan bangunan yang relevan untuk tujuan aslinya atau untuk memenuhi tugas yang berbeda. Namun, tantangan dalam hal kurangnya panduan untuk pengumpulan pengelompokan limbah yang efektif, kurangnya pengetahuan dan standar untuk limbah yang digunakan kembali.
dan pasar yang belum berkembang untuk limbah yang digunakan kembali yang sangat umum. Pendaur ulang ini melibatkan pemecahan barang bekas untuk membuat bahan. Nah, masuk ke akuntansi keanekaragaman hayati. Standar akuntansi dan pelaporan kerugian dan pemborosan pangan dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang digunakan untuk memperhitungkan dan relevansi, kelengkapan konsistensi, transparansi, atau akurasi. Namun, dalam menganalisis tantangan terkait akuntansi limbah pangan, mengidentifikasi kurang definisi pemborosan pangan yang jelas dan konsensual, serta apa yang disebut sebagai metodologi yang selaraskan yang mencakup klarifikasi definisi dan terminologi serta batasan sistem dan satuan pengukuran. Selain itu, kurangnya data dan metode standar untuk menilai efektivitas berbagai intervensi seperti standar pelaporan kerugian pangan, kemudian menjadi hambatan untuk mengidentifikasi praktik pencegahan terbaik. Beberapa dampak negatif terkait dengan tantangan yang disebut di atas termasuk ketidak dapat bandingan data antar negara dan kesulitan untuk mengukur aliran limbah seperti limbah cair. Nah, masuk ke akuntansi pengelolaan karbon. Meningkatkan pengelolaan emisi karbon dan pengembangan produksi yang lebih dapat menjadi tugas yang menantang bagi perusahaan dan industri. Rumitnya CMA dapat terlihat dalam kontradiksi dalam dinamika industri. Semakin jelas konvergensi pendekatan CME seperti akuntansi organisasi dan akuntansi karbon produk. Perusahaan menghadapi tantangan dalam akuntansi karbon produk yang bertujuan untuk menghitung dampak karbon dari seluruh rangkaian produk mereka. Akuntansi karbon organisasi melibatkan pengukuran dan analisis emisi karbon perusahaan sebagai entitas hukum serta menetapkan target pengurangan emisi karbon. Lanjutnya ada akuntansi bahan, akuntansi biaya aliran material atau disingkat dengan MFCA. Akuntansi bahan, akuntansi biaya aliran material telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir karena perlunya melacak, mengendalikan, dan memantau kehilangan air, bahan, dan energi yang tetap menjadi tujuan global. MFCA bermanfaat dalam rantai pasokan untuk menghasilkan efisiensi mengurangi biaya dan limbah. Selain itu, MFCA dianggap sebagai praktek untuk meningkatkan kinerja keuangan ekonomi dalam rantai pasokan berbagai perusahaan. Menyadari bahwa MFCA terkait dengan peningkatan ekoefisiensi, namun salah satu tantangan mengenai implementasinya terletak pada sistem akuntansi yang saat ini tergantung pada data terbatas dan alokasi biaya yang tidak memadai. Mengidentifikasi berbagai tantangan ataupun hambatan yang menghambat implementasi FCA dalam rantai pasokan. Tantangan ini meliputi kendala pemasok yang dapat menyebabkan keterlambatan, kurangnya dukungan dari manajemen dan insentif keuangan, serta kegagalan dalam menghadapi pandangan tradisional yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan yang berpendapat bahwa peningkatan kinerja lingkungan adalah biaya bagi perusahaan yang tidak berdampak pada profitabilitas. Nah, selanjutnya adalah peran akuntansi manajemen lingkungan dalam mendorong sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Dalam menekankan persyaratan manajerial bagi EMA untuk mendukung manajemen rantai pasok yang berkelanjutan, juga menyoroti pentingnya strategi EMA untuk menyediakan informasi terperinci tidak hanya untuk mematuhi standar lingkungan atau mengenai resiko lingkungan, tetapi juga untuk mengambil keputusan rantai pasok yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya validasi kerangka kerja ya. Di sini bisa dilihat adalah gambar kerangka konseptual. Di sini dapat dilihat bahwa EMA atau Environment Management Accounting ya memiliki beberapa variabel, diantaranya adalah energy accounting, water management accounting, carbon management accounting, kemudian akuntansi kehayatian, kemudian bahan material accounting, dan water management accounting. Di sini bisa dilihat bagaimana pengaruhnya, bagaimana efektivitas manajemennya, dan SCMS-nya.
Selanjutnya, untuk kesimpulan, ya, temuan ini memiliki implikasi bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan, bagi para manajer di sektor manufaktur. Terdapat implikasi terkait peningkatan implementasi EMA dalam SCMS, terutama dalam memastikan kepemimpinan membuat keputusan lingkungan yang diharapkan sehingga menghasilkan kinerja lingkungan keuangan yang lebih baik. Bagi regulator, reformasi kunci dalam kerangka regulasi harus dilakukan dan kebijakan untuk memantau dan menilai kepatuhan lingkungan di seluruh rantai pasok dalam negara-negara berkembang. Terakhir, terkait dengan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah, pelaporan kolaboratif dan pengungkapan pelanggaran oleh perusahaan manufaktur yang membuang limbah di tempat yang tidak ditemukan memastikan suara mereka terdengar, menuntut produksi yang lebih bersih. Nah, keunggulannya penelitian ini mampu menggambarkan arah penelitian secara meta-analisis. Kekurangannya, meskipun mencapai tujuan penelitian, keterbatasan penelitian ini terkait dengan pemilihan jumlah studi EMA yang terbatas yang dilakukan di Afrika. Selain itu, dengan menggunakan survei literatur, temuan didasarkan pada data kualitatif sekunder yang bersifat subjektif yang dapat menghasilkan bias interpretasi. Oleh karena itu, sesuai dengan kerangka konseptual, penelitian lebih lanjut dapat memperkenalkan metode kuantitatif untuk menyelidiki persepsi manajemen mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi EMA di perusahaan manufaktur. Selain itu, para peneliti dapat fokus pada longitudinal perusahaan untuk menguji secara empiris hubungan antara tantangan EMA yang diidentifikasikan dan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan di perusahaan manufaktur. Saran diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode lain, dapat mengarah pada data yang lebih akurat. Sekian, terima kasih. Silakan teman-teman. Dipersilakan kepada Bapak Ibu mahasiswa yang mau berdiskusi atas penyajian paper Contemporary Accounting Research yang terbaru ya terkait dengan environmental accounting ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Iskandar. Ya, Pak Adi. Izin, Pak. Ya, kepada saudari kandidat, mohon izin untuk bertanya, Bu Ayu, mohon penjelasannya terkait dengan tadi ada EMA, jadi udah sangat baik sekali environmentally management accounting. Yang mau saya tanyakan, mohon penjelasannya, kira-kira untuk kerangka acuan akuntansi pengelolaan lingkungan seperti tadi ada disampaikan dalam materi untuk pengelolaan air, mohon untuk dapat dijelaskan apa saja perkembangan yang terbaru saat ini terkait dengan kerangka acuannya. Yang kedua, mohon izin juga untuk sharing ini kepada saudari kandidat. Ini saya melihat dari artikel yang dipaparkan EMA ini kalau kita belajar selama ini ada paper yang disebut dengan paper primer, ada paper SLR, dan paper sekunder. Sepertinya saya lihat di analisa yang dilakukan sama peneliti, itu dia mengumpulkan dari data-data paper primer yang relevan dengan topik ataupun tema yang dia angkat. Apakah memungkinkan yang dilakukan sama peneliti ini merupakan analisa dengan meta-analisis ataupun melakukan kajian data ada dari paper primer yang temanya sama, kemudian dianalisis dengan data statistik sehingga mendapat kesimpulan terbaru. Karena beberapa saya baca dari artikel tersebut, saya tidak menjumpai, mungkin saya salah, mohon izin dikoreksi, saya tidak menjumpai sampel ataupun metode yang dilakukannya selain daripada meta-analisis ini. Mohon penjelasan dari saudari pemateri. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Ayu. Ya, terima kasih Prof. Saya langsung jawab pertanyaan dari Pak Adi, bagaimana kerangka acuan dari akuntansi air. Kerangka acuan dari akuntansi air atau water management accounting adalah konsep pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi terkait penggunaan, ketersediaan, dan manajemen air dalam konteks akuntansi. Kerangka acuan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas dalam mengelola aspek akuntansi yang berkaitan dengan air. Kemudian di dalamnya itu terdapat pengukuran pencatatan, penilaian nilai, kemudian pelaporan dan transparansi, pengelolaan dan pengendalian, serta integrasi dengan kerangka acuan.
warnanya. Nah, untuk pertanyaan Pak Adi yang kedua, apakah data meta analisis ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam disertasi? Saya rasa mungkin lebih konkretnya lagi kita bisa diskusikan ke promotornya masing-masing. Kalau memang misalkan Bapak mau meneliti terkait ini, ya Bapak bisa diskusikan sama promotor ya, karena sejujurnya saya juga kalau untuk meta analisis ini juga baru ini ya, baru dengar, baru inilah, nggak terlalu detail lah ya. Itu aja yang bisa saya jawab, Pak Adi. Terima kasih. Ya, jadi bahwasanya terbuka ya, Bapak Ibu, yang terbuka peluang bagi mahasiswa S3 ilmu akuntansi gitu ya untuk mereplikasi gitu ya riset-riset tersebut ya dalam bentuk alat analisa yang lain gitu ya. Artinya mau menggunakan pendekatan meta analisis ya boleh gitu kan, atau menggunakan SLR boleh, silakan gitu ya. Jadi itu metodenya apa ya, boleh ditukar ya, atau juga boleh digunakan dengan metode yang lain yang dianggap lebih mudah ya. SLR lebih mudah saya kira dengan sistem bibliometrik seperti pada saat ini. Ya, itu ada pertanyaan lagi, siapa itu? Pak Fahmi ya, Muhammad Fahmi. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Ini saya mau bertanya tadi sama seperti Pak Adi. Ini meta analisis ini modelnya seperti apa gitu? Karena baru kali ini saya menjumpai model seperti ini meta analisis. Baru apakah yang macam apa itu ya? Apa yuk bawang-bawang itu ya? Itu dah modelnya itu apa? Yang bulat-bulat itu apa namanya? Kan yang bawang-bawang itu, yang bawang-bawang Iya itu ya. namanya kerangka konsep. Iya Kerangka itu. konsep, tetapi itu dia nggak ada sangkut paut dengan meta analisis, Bang Oh Fahmi. bukan ya. Oh makanya saya tanya kayak mana Bukan. meta analisis ini. Itu satu. Baru kemudian yang kedua, itu kan ada banyak gambar itu ya. Gambarnya itu kan berwarna. Itu bisa apa enggak kita masukkan ke dalam disertasi kita? Karena saya lihat itu ada disertasi Minda Sembayang itu. Dia pakai warna dia apanya? Eh, dia memasukkan apa namanya gambar tapi berwarna gitu. Apakah diperbolehkan itu? Mungkin kawan-kawan bisa apa eh, memberikan Oke. rekomendasi jawaban gitu. Karena ada juga mungkin model atau kerangka atau apa gitu gambar yang mungkin bisa masuk ke disertasi kita. Apakah itu bisa kita copy paste langsung, tapi kita sebutkan nama rujukannya atau kita modifikasi gitu. Tapi kayak saya lihat di disertasi Minda Sembayang itu dia full color, berarti kan dia copy paste itu. Mungkin kawan-kawan bisa kasih argumentasi ya. Mungkin itu Nah, aja. Pak Fahmi, jadi sedikit saya, kemarin juga ada yang dibahas sama Pak Iskandar waktu mata kuliah teori akuntansi. Di situ ada bagaimana kita, tapi itu bukan kerangka konsep ya. Iya, iya. SPSSN kemarin yang bisa berwarna, bergambar. Kan itu kan salah satu metode baru juga ya ketika kita dalam menganalisis, bukan menganalisis, dalam menjawab ya, menjawab hipotesis tadi yang menghasilkan analisis tadi, itu juga salah satu temuan-temuan juga sih Bang, karena kan selama ini kan juga untuk yang masalah yang kata Bang kerangkanya ada gambar-gambarnya, mungkin bisa dipelajari lagi atau kita bisa lebih cari tahu lagi referensinya terkait dengan metode-metode yang baru tersebut. Itu Pak Fahmi. Ya, Iya, saya juga ya. mau menambahkan ya Pak Fahmi ya. Jadi Iya, Pak. terkait dengan disertasi salah satu mahasiswa yang sudah tamat, yaitu Ibu Minda ya. Nah, beliau itu menggunakan Watt PLS gitu ya. Jadi Watt PLS yang versi 7-nya ya. Jadi itu kan ada versi 1, 2, 3, 4 ya, versi 7 gitu ya. Jadi versi 7 itu outputnya berwarna gitu ya. Jadi memang sah-sah aja gitu ya. Kalau dia berwarna atau tidak berwarna ya itu tergantung dari aplikasi ya, tergantung dari alat statistik yang digunakan ya. Smart PLS juga berwarna,
Watt PLS juga berwarna ya. Jadi memang tidak dipermasalahkan ya. Itu bagus kalau mau digunakan. Meta analisis juga bisa, gitu ya. Itu tergantung dari kesepakatan ya dengan Bapak promotor dan juga co-promotornya, gitu ya. Itu silakan lagi Pak Zulkarnain mungkin ya. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof. Bu Ayu, sedikit mungkin yang pengen saya tanya mengenai tentang data yang digunakan dalam penelitiannya ini Bu Ayu, karena berkaitan dengan metode yang meta analitis juga. Nah, ini seperti apa data yang digunakan dalam papernya, dan juga terkait dengan sampelnya, ini apakah sampelnya cukup besar atau bisa kecil, itu seperti apa nih Bu Ayu? Mungkin itu Prof dan Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Kalau ditanya dengan datanya ya, di sini menggunakan kualitatif subjektif, dan dia tidak menyebutkan sampel yang digunakan, tetapi sudah dipastikan bahwasannya dilakukan di Afrika dan merujuk kepada negara-negara berkembang. Saya juga masih kurang paham dia alokasi di Afrika dan merujuk kepada negara-negara berkembang. Ini mungkin kaitannya dengan meta analisis data, di mana data-data yang diperolehnya itu bisa melalui penelitian-penelitian yang sebelumnya, seperti itu Pak Zul, karena dia tidak menyimpulkan berapa populasi, berapa sampel yang dipakai, seperti itu Pak Zul. Ya, jadi yang Terima kasih, namanya Pak Zul. meta analisis itu tentu saja adalah pendekatannya kualitatif gitu ya. Jadi kalau dia pendekatan kualitatif, maka pendekatannya pendekatan menggunakan informan. Ya, jadi yang namanya informan itu biasanya nggak terlalu banyak itu ya Pak ya. Jadi ada 5 orang aja udah cukup. Tapi 5 orang itu ya misalnya direktur bursa efek, direktur perusahaan A, direktur perusahaan B, nggak sembarangan gitu ya. Nah jadi itu namanya pendekatan kualitatif yang menggunakan informan, gitu ya. Jadi bukan sampel ya, tetapi informan. Ini bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kalau dia kuantitatif yang namanya responden, gitu ya, atau juga sampel. Ya, tetapi dalam kualitatif namanya informan ya. Jadi informan itu tidak harus sesuai dengan distribusi normal ya. 30 orang misalnya minimal tidak, gitu ya. Jadi 5 orang aja udah cukup, gitu ya. Karena nantinya bisa menjawab gitu ya dari beberapa menjawab dari rumusan masalah yang disebut dengan coding gitu ya. Jadi baik itu menggunakan pendekatan meta analisis, semuanya menggunakan istilah coding. Jadi itu perkembangan riset kualitatif pada saat ini ya yang sangat begitu besar. Salah satunya menelurkan pendekatan meta analisis. Nah itu boleh-boleh aja ya kalau mau digunakan itu Bapak Ibu ya. Nah itu saya kira. Berarti izin Prof, berarti nggak ada patokan minimal ya Prof sebagai informannya? Ya tidak ada patokan ya. Tetapi yang namanya informan itu harus orang yang expert ya, expert di bidang yang menjawab dari permasalahan. Misalnya itu tadi environmental accounting itu siapa yang relevan? Misalnya direktur lingkungan kan, direktur lingkungan PTPN misalnya kan, atau misalnya direktur lingkungan OJK misalnya kan, karena OJK otorite mewakili pemerintah ya, regulator gitu ya. Atau juga misalnya di Kementerian Lingkungan diambil itu respondennya informannya ya, bukan dari riset kualitatif. Prof, boleh tanya Prof? Ya silakan Pak Fahmi. Prof, itu kan saya pernah lihat disertasi Bu Linda Lores ya, kalau salah Prof. Benar. Itu di finding ada kan Prof. Setelah pembahasan, ada di pembahasan itu kan dia menjelaskan argumentasinya, baru kemudian didukung dari hasil FGD itu Prof. Apa bisa itu Prof ya? Ya, jadi Bu Linda Lores itu memang dia pendekatannya kualitatif. Kebetulan juga saya sebagai promotor yang pertama ya. Jadi yang namanya ciri khas pendekatan kualitatif itu adalah description ya. Jadi mendeskripsikan, kemudian juga menjustifikasikan ya. Kemudian juga mengeksplorasi. Nah, jadi mengeksplorasi mendeskripsikan dari yang namanya jawaban informan ya.
Jadi jawaban informan itulah yang bisa menjawab rumusan permasalahan dari risetnya, ya. Jadi setelah melakukan pendeskripsian, setelah melakukan eksploratif, gitu ya, baru nanti akan lahir teori, gitu ya. Jadi bukan mengkonfirmasi, ya, bukan menguji teori, ya, tapi adalah melahirkan teori. Nah, itu yang namanya riset kualitatif. Jadi tidak ada menggunakan istilah berdasarkan fakta empiris, tidak ada, ya. Atau juga berdasarkan uji pengaruh, misalnya, tidak ada, ya, haram kalimat itu. Atau apakah terdapat hubungan, nah, nggak boleh, ya, di dalam riset itu. Jadi berdasarkan hasil wawancara, ya, dengan informan, bahwasanya diperoleh gambaran, diperoleh keterangan, diperoleh penjelasan. Nah, itu ciri-ciri dari penjelasannya dari riset kualitatif, ya, seperti Bu Linda Lawrence. Itu saya kira. Izin Prof, berarti itu hanya mendeskripsikan saja berarti Prof ya? Ya, betul Pak. Dari Jadi informan. hanya mendeskripsikan saja dari jawaban informan. Iya. Nah, itulah riset kualitatif. Memang mudah, tetapi apa ya? Tetapi cukup banyak, ya. Harus banyak argumen, harus banyak penjelasan, harus banyak mendeskripsikan, ya. Dan juga harus melakukan pentabulasian coding, gitu ya. Itu di riset kualitatif, Pak Ibu. Baik Prof, terima kasih Prof. Sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau tidak ada, untuk itu kita berikan kesempatan. Terima kasih pada Bu Ayu, ya, kita berikan aplaus dan kita berikan kesempatan pada presenter berikutnya, ya. Jadi ada sisa berapa lagi nanti ini Bapak Ibu? Berapa lagi Pak? Izin Pak, Ya. ada udah 5 orang Pak, berarti 6 orang lagi nanti Pak terakhir Pak. Oh, 6 orang terakhir, ya. Baik. Berarti minggu depan terakhir, ya. Begitu Pak. Minggu depan. Ada berapa lagi yang belum Kalau dari presentasi? tanggal terakhir minggu tanggal 31 berarti untuk kedepannya nanti 3 Pak untuk. Ya. Jadi minggu depan 3 orang lah, ya, presentasi Bapak Ibu. Siap Pak, siap. Ya. Baik Pak. Ya, baik, berikutnya presenter yang kedua, silakan. Ya, Bu Raya, ya. Nah, silakan. Nah, ini udah jelas dia riset kuantitatif, ya, jadi bukan kualitatif karena ada kata evident. Nah, itu ya. Evident berarti bukti empiris. Nah, itu. Dipersilakan pada Bu Raya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Iskandar Muda dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk presentasi paper review paper saya kali ini yang berjudul Antecedent and Effect of Creative Accounting Practice on Organizational Outcome Evidence from Bangladesh. Nah, jadi judul artikelnya itu sudah saya bacakan tadi sebelumnya. Di sini nama penulisnya itu adalah Muhammad Sajib Rahman, kemudian ada Jajid Hasan dan juga Saddam Hussein Khan dan Isran Jahad. Nah, ini adalah jurnal terbitan Helion dari Helion, ya, dengan Q1 dan DOI-nya terlampir seperti yang ada di laman PowerPoint ini. Nah, kemudian tahunnya itu terbitannya adalah 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ataupun mengetahui anteseden dan efek praktik akuntansi kreatif atau creative accounting pada sebuah organisasi yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti empiris dan organisasi yang dimaksudkan adalah berada di Bangladesh. Nah, umumnya di sini di perusahaan perbankan dan lembaga keuangan. Ada beberapa pertanyaan penelitian yang disampaikan di dalam paper ini. Yang pertama, apakah data keuangan yang berkelanjutan, hubungan politik, nilai-nilai etika perusahaan, dan orientasi masa depan perusahaan bekerja sebagai anteseden yang memicu praktik akuntansi kreatif? Yang kedua, apakah kepatuhan tata kelola perusahaan dapat menghilangkan perhitungan akun yang kreatif dan meningkatkan keandalan laporan keuangan? Dan yang ketiga, apakah teknik akuntansi kreatif menghambat kualitas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan? Kemudian,
ada beberapa hipotesis, 8 hipotesis yang disampaikan di dalam paper ini. Yang pertama, data keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai anteseden praktik akuntansi kreatif. Yang kedua, koneksi politik berfungsi sebagai anteseden praktik akuntansi kreatif. Yang ketiga, nilai-nilai etika perusahaan berfungsi sebagai anteseden praktik akuntansi kreatif. Yang keempat, orientasi masa depan perusahaan bekerja sebagai anteseden praktik akuntansi kreatif. Yang kelima, praktik tata kelola perusahaan bekerja sebagai anteseden praktik akuntansi kreatif. Yang keenam, ada korelasi negatif antara praktik akuntansi kreatif dan kualitas pelaporan keuangan. Yang ketujuh, ada korelasi negatif antara praktik akuntansi kreatif dan efektivitas pengambilan keputusan. Yang kedelapan, ada hubungan positif antara kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, untuk teori penelitian sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara gamblang sehubungan dengan pengklasifikasian dari grand theory, middle theory, dan juga applied teorinya. Tapi di dalam penulisannya, peneliti menjelaskan hubungannya secara tersirat dengan teori keagenan atau agency teori, yang merupakan hubungan antara dua pihak, yang dimana pihak pertama adalah prinsipal dan pihak kedua adalah agent. Nah, ini kerangka penelitiannya yang dijelaskan di dalam paper ini bahwa terdapat 8 hipotesis ya. Di sini ada dijelaskan secara lengkap. Kemudian untuk data dan sampelnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang dirancang dengan baik, disiapkan untuk menguji kerangka teoritis dan juga hipotesisnya. Kemudian untuk membangun model, ide penelitian, pengembangan kerangka kerja, dan kerangka pengembangan item didiskusikan dengan para pakar subjek dari accounting kreatif, kemudian akademisi, peneliti, dan juga akuntan profesional. Analisis literatur akademik dan profesional yang ekstensif dan isu terkini diperkirakan untuk mengembangkan seluruh variabel independen dan dependen, dengan di mana teknik ini berpendapat bahwa survei kuesioner tertutup dapat menjangkau lebih banyak responden yang signifikan terlepas dari lokasi ataupun waktu yang mereka miliki. Nah, dilakukan dengan wawancara tatap muka digunakan untuk survei, tetapi karena ada COVID-19, beberapa pertanyaan dikirim melalui email dan juga kurir. Tidak ada hadiah ataupun insentif yang diberikan kepada responden untuk menghilangkan bias, dan mereka semua berpartisipasi secara sukarela. Nah, di sini ada 400 kuesioner, 354 tanggapan yang valid diterima. Kemudian kumpulan data terpisah untuk responden awal 214 itu ada 214 dan responden akhirnya 140 kasus. Nah, perbedaan rata-rata antara kedua kelompok ini dinilai dengan menggunakan UJT. Nah, kurangnya perbedaan yang terlihat membuat penelitian ini menyimpulkan bahwa kumpulan data tidak memiliki bias non-respons. Artinya mayoritas direspons oleh si informannya. Nah, metode pengukuran variabel, ada pengumpulan data untuk penelitian ini yang dibagi menjadi 2. Pertama, responden dimintai pertanyaan untuk membuat profil demografis, jadi seperti dia tinggal di mana, berasal dari daerah mana, jenis kelamin, kemudian pengalamannya sebagai akuntan, pendidikannya, jenis organisasinya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah data-data awal yang memang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan terhadap data dari kegiatan penelitian ini. Nah, analisis data, model persamaan struktural, jadi ini diolah dengan SEM dan menggunakan Smart PLS, digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis penelitian. Nah, SEM itu adalah alat analisis multivariat canggih yang digunakan khususnya di arena penelitian manajemen dan akuntansi untuk membangun dan memperluas gagasan terkini dengan menguji korelasi antara variabel endogen dan juga eksogennya. Nah, kemudian strategi 3 langkah digunakan untuk menganalisis model mengikuti urutan studi logis yang disarankan oleh Hensler dan Ringel. Yang pertama, kuesioner yang valid dikodekan, kemudian dideklarasikan, dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS dari software tersebut. Nah, ini sama seperti penelitiannya Kak Nur yang lalu. Jadi uji kualitas datanya dengan SPSS, terus dilanjutkan dengan PLS-SEM. Kemudian yang kedua, model pengukuran dinilai untuk menentukan apakah prasyarat akuntansi kreatif untuk
tindakan reflektif dan gabungan terpenuhi, dan untuk memeriksa korelasi antara variabel yang dapat diamati dan juga tidak dapat diamati. Karena kemudian langkah terakhir menilai model struktural untuk menyelidiki sebab dan akibat dari praktik akuntansi kreatif pada hasil organisasi di antara 8 konstruksi yang tidak dapat diamati. Nah, ini dari karakteristik sampelnya ada CFO, investor, direksi, auditor, peneliti, kemudian tingkat pendidikannya, pengalamannya, dan juga jenis organisasinya tertera. Selanjutnya, hasil pengukuran variabel, peneliti menggunakan model persamaan struktural untuk menganalisis dan mencocokkan model konseptual penelitian ini dengan menggunakan SEM tadi. Kemudian terdapat kesesuaian yang diungkapkan di dalam paper ini. Kinerja model dan kecocokannya telah diukur melalui koefisien determinasi yang telah digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dan kecocokannya dengan standar root mean square residual dan juga NFI. Kemudian uji hipotesis dilakukan seperti biasa. Nah, selanjutnya ini adalah tabel dari hasil ujinya. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan yang tepat terhadap kode tata kelola perusahaan dan nilai-nilai etika perusahaan yang kuat dapat membantu mengurangi praktik akuntansi kreatif dan meningkatkan kinerja perusahaan. Meskipun selain itu, penelitian ini berfokus pada data keuangan yang berkelanjutan, pendekatan tersebut tidak mempengaruhi atau membantu dalam pengembangan praktik akuntansi kreatif. Jadi paper ini tuh mengangkat bahwa kalau memang perusahaan dan akuntannya itu beretika, dia tidak akan melakukan praktik akuntansi kreatif. Nah, ini studi saat ini menemukan hubungan yang kuat antara korelasi variabel konvergen dan HTMT-nya, di mana di sini ditampilkan 8 variabel yang tadi disebutkan di awal. Ini hasil SEM-nya dengan Smart PLS tadi, ini hasilnya yang mungkin ditanyakan Bang Fahmi, kok berwarna-warna gitu ya, di sini juga ada. Nah, kemudian hasil model terstrukturnya seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa memang terdapat pengaruh, ada beberapa variabel yang mempengaruhi dan ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi. Ini untuk hasil hipotesisnya bahwa H1 itu tidak didukung, H2 didukung, dan kemudian H6 yang tidak didukung dan yang lainnya itu didukung. Nah, implikasi bagi teori dan praktik. Pertama, sementara hubungan antara SFD dan CAP itu penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan kerangka tata kelola perusahaan yang kuat untuk mencegah praktik akuntansi yang kreatif. Jadi dia lebih menjelaskan bahwa kalau perusahaan itu punya manajemen ya, tata kelola yang kuat, dia harusnya tidak melakukan praktik akuntansi kreatif. Itu pandangan mereka selaku peneliti. Kemudian yang kedua, perusahaan yang berhubungan secara politis lebih cenderung menggunakan akuntansi kreatif yang merugikan hasil perusahaan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan substansial terhadap nilai-nilai etika perusahaan membatasi praktik akuntansi yang kreatif. Keempat, meskipun hubungan antara orientasi masa depan perusahaan dan praktik akuntansi kreatif kuat dan signifikan, temuan penelitian merekomendasikan bahwa arah masa depan menciptakan pendapatan yang positif, tetapi tidak melalui praktik akuntansi kreatif. Jadi artinya real, dia punya laba tinggi, dia punya usaha yang luar biasa, sehingga dia bisa mendatangkan investor yang banyak. Kelima, hubungan antara CGP dan CAP adalah signifikan dan negatif. Aliran studi ini menganjurkan kepatuhan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi akuntansi kreatif. Nah, keterbatasannya, studi saat ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, perusahaan publik, terutama lembaga perbankan dan keuangan di Bursa Efek Dhaka di Bangladesh, dipertimbangkan membatasi generalisasi hasil. Kedua, pola budaya, sistem hukum, dan kelangkaan sumber daya Bangladesh dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan politik, nilai etika, orientasi masa depan perusahaan, praktik tata kelola, dan juga konsekuensi yang terkait. Nah, penelitian di masa depan dapat memeriksa korelasi yang sebanding
dalam berbagai konteks nasional dan juga budaya, kemudian menekankan negara-negara kaya yang dia memiliki sumber daya yang melimpah dan diatur oleh peraturan yang canggih. Ketiga, desainnya cross-sectional. Akhirnya struktur data tunggal membatasi keandalan membuat temuan inferensi kausal. Nah, para penulis menyarankan penelitian masa depan harus menggabungkan studi longitudinal dan metode campuran dan juga kecerdasan buatan. Jadi di sini disarankan sudah pakai AI ya. Sebuah pilihan yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut akan menguji efek moderasi dari struktur hukum dan fleksibilitas pada hubungan antara anteseden akuntansi kreatif dan juga akuntansi pelaporan perusahaan. Nah, kepatuhannya terhadap standar hukum yang diakui, kemudian regulator dan peningkatan transparansi mengurangi efek dari penerapan akuntansi kreatif. Nah, jadi kesimpulan dari paper ini adalah bahwa pada dasarnya memang dilakukan praktik akuntansi kreatif, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya tidak boleh, di mana dia tidak membahas lagi apa sih yang dimaksud dengan akuntansi kreatif. Kita tahu misalnya ada income maximization, income smoothing, income minimization, discretionary accrual, dan lain sebagainya. Jadi dia hanya menegaskan kesimpulannya bahwa supaya perusahaan-perusahaan yang dia itu notabene mau dikatakan baik, dia seharusnya punya tata kelola manajemen yang baik pula dan tidak melakukan praktik akuntansi kreatif karena dijustifikasi akan menyalahi etika. Seperti itu dari paper ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak Prof. Iskandar Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, sebuah paper yang menarik ya. Jadi udah jelas ini adalah paper pendekatan kuantitatif ya dari beberapa kriteria-kriteria yang sudah kita lihat ya dari konten papernya. Ya mungkin ada yang mau berdiskusi, dipersilakan ya Bapak Ibu. Baik, Prof. Ya, ada 3 orang penanya ya. Pertama Bu Nur Hayati. Silakan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ya. teman-teman. Baik, Bu Raya. Tadi di slide itu terkait dengan hipotesis. Hipotesis, kalau saya tidak salah, di hipotesis ke-7 dan ke-6 ya. Ada yang menyatakan bahwasanya terkait korelasi negatif gitu ya. Iya. Pertanyaannya begini, hipotesis itu kan masih dalam pendugaan ya. Kenapa sih dalam paper ini penulis itu menguraikan bahwasanya korelasinya negatif, kenapa tidak positif begitu? Terus yang kedua, dari hipotesis yang sudah diuji, berarti hipotesis yang ke-7 itu kalau saya tidak salah tadi negatif kan? Terkait dengan hasil itu didukung ya Bu Raya ya? Iya Bu. Berarti kan benar gitu ya, sesuai gitu. Iya, jadi pertanyaannya kenapa yang diuraikan itu korelasinya negatif sementara kan hipotesisnya belum dicoba gitu ya. Terus terkait dengan software yang digunakan, SPSS dan Smart PLS gitu kan. Dari software ini untuk SPSS dari yang Bu Raya baca, SPSS itu dia gunakan untuk pengujian apa gitu. Terus yang Smart PLS-nya itu nanti diuji bagian yang mana gitu. Sehingga ya kenapa tidak 1, kenapa harus 2? Nah, gitu saja. Terima kasih Bu Raya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab ya, Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Nur. Yang pertama, di sini dia hanya memunculkan, ini kan hipotesisnya, dia memunculkan negatif itu di 6, 7, sama 8. Dan kalau kita lihat kerangka konseptualnya, Kak, ini 6, 7, 8 ini, dia sudah masuk ke moderasinya, Kak. Setelah ada moderasinya. Itunya kelihatan kan, Kak, di screen-nya kan. Ya. Nah, dia setelah ada moderasinya.
Nah, kenapa dia menjustifikasi ada negatif itu? Ya karena dari teori dan rasional dan justifikasi yang dilakukannya gitu ya, justifikasi dan juga rasionalisasi dari si peneliti lah. Dia memutuskan untuk bahwa ini memiliki hubungan yang negatif kedua ini ke decision making efektif dan juga ke quality of financial reporting gitu. Sedangkan di independen yang ini mulai dari sustainable financial data sampai corporate governance practice ke creative accounting itu nggak ada dibilangnya negatif gitu. Jadi kalau penentuannya seperti apa gitu ya, sejauh ini sepemahaman saya, mungkin nanti ditambahkan sama Bapak Prof, sepemahaman saya tidak ada secara ilmiahnya kita harus mengatakan dia negatif atau positif di yang independen ataupun di moderate-nya ini. Tapi berdasarkan penelitian terdahulu dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dia mencetuskan hipotesisnya ini berhubungan negatif gitu. Jadi dia dasarnya adalah teori dan penelitian terdahulu yang dilakukannya. Tapi secara statistikal, sepemahaman saya tidak ada itu diatur gitu Bu Nur. Yang kedua, ini sama dengan paper yang lalu itu bahwa pernah kita diskusi kualitas datanya aja yang menggunakan SPSS. Kemudian berikutnya menggunakan Smart PLS dengan bootstrapping seperti itu dan lain sebagainya. Jadi dia hanya pengukuran di kualitas data. Kalau dari paper ini dia menjelaskan bahwa dia melakukan pengukuran itu menggunakan uji kualitas data karena dia untuk validitas, reliabilitas dan lain sebagainya memang SPSS itu lebih rendah kan ininya. Iya, nilai apanya namanya signifikansinya gitu. Sedangkan di Smart PLS kan dia udah jauh lebih tinggi. Itu ada memang dibuatnya seperti itu Bu Nur. Berarti hipotesis negatif itu si penulis ini menelaahnya dari penelitian terdahulu dan teori yang ada ya? Iya, itu pun kalau penelitian terdahulunya dia tidak memaparkan terlalu nggak banyak gitu. Raya, Saya Bang. itu yang lalu yang aku bilang kan, itu kalau dia variabel apa tadi mediating itu selalu berasosiasi positif searah atau bagaimana gitu. Ini dukungan teorinya pun negatif, Bang. Oh Dukungan berarti kan teori sesuai yang Abang bilang. ya berarti kan tergantung teori berarti kan mediasinya Iya, kan gitu iya. kan. Berarti nggak masalah mau kita buat positif atau negatif kan? Iya, Selama pokoknya kita punya tergantung Kebanyakan dukungan teorinya dia, Kak. kebanyakan kan gini, kebanyakan kita lihat terutama di paper-paper itu kan pasti dia kalau dia apanya independennya itu positif apa naik maka mediatingnya naik maka variabel Y-nya juga naik kan gitu secara konsepnya kan gitu Iya, kan tapi kan Bang, kebanyakan walaupun kan. izin ya, Prof. Tapi Ya, kan Bang, silakan. walaupun dia negatif, dia kan tetap hubungannya sesama, Bang. Kecuali teori bilang A, dia mau melawan dengan C, gitu loh maksudnya. Walau teori itu mendukung negatif gitu, makanya Berarti dia ya secara negatif. Cuman yang kita pernah diskusikan yang lalu kebetulan memang teori positif dan hasil positif. iya. Berarti bisa saja mediasi itu positif dan negatif berarti kan? Kan gitu Iya, dia kan? Oke, siap. berarti nggak jadi masalah selama pendukungnya ada ya. Iya, iya, Kak. teori Oke, oke. Terima kasih Bu Raya. sama-sama Bu Nur. Berikutnya Bang Adi, Ya, silakan Bang Adi. Izin Prof atau Prof mau nambahkan dulu Prof? udah lanjut, Bu Raya. Oke, Prof. Silakan. Ya, Prof. Bang Adi silahkan. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Prof. Mohon izin suara saya bisa Ya. kedengaran, Bu Raya? Terdengar Bang Adi. Ya, sangat baik sekali nih materinya seperti yang disampaikan Pak Prof juga. Mungkin hanya sedikit saja terkait tadi yang disampaikan Bu Raya mengenai novelty-nya. Kira-kira novelty yang disampaikan itu mohon dijelaskan Bu. Memungkinkan nggak untuk kita modifikasi biar bisa kita buat
ini di penelitian kita ataupun di cakupannya yang memungkinkan di Indonesia. Kira-kira itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bang Adi. Jadi di sini yang pertama, di paper ini tidak ada mengungkapkan novelty-nya secara ini ya Bang Adi, secara jelas atau secara gamblang. Tetapi dia mengatakan bahwa ada rujukan untuk melakukan penelitian seperti ini di masa yang akan datang. Nah, dia mengatakan bahwa para peneliti bisa melakukan studi longitudinal dan juga metode campuran dan menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai variabel yang langsung melekat di dalam variabel independennya. Itu Bang Adi. Tapi kalau apa yang menjadi novelty-nya tidak ada dijelaskan secara gamblang di dalam paper ini Bang Adi. Ya, terima kasih Bu Raya atas pencerahannya. Sama-sama. Silakan Bang Fahmi. Ya, silakan Pak. Itu Raya coba tampilkan sampelnya Raya. Ini ya Bang. Enggak, yang klasifikasi sampelnya auditor sekian, apa sekian. Gitu. Iya, Ada iya. juga. Tabel. Ini Oh. kalau yang lain sampelnya nggak jadi masalah. Cuman yang saya tanya itu kenapa kok bisa masuk peneliti dia sebagai sampel gitu? Karena kan logikanya kan justru kan dia objek yang akan kita teliti kan gitu. Oh, peneliti di sini maksudnya dari akademisi, Bang. Akuntan dari akademisi. Oh gitu. Bukan kita yang meneliti. Ya, ya berarti kan peneliti ini kan misalnya gini, dia kita melakukan penelitian gitu kan. Sementara kan menjadi objek penelitian itu dia gitu. Kalau SLR oke lah kan. Iya, Maksud saya maksudnya kan apakah dia kan jadi gini, akademisi itu kan juga menjelaskan dan bahkan bisa saja kan Bang bekerja juga menjadi praktisi gitu loh. Intinya akademisi ini selaku akuntan seperti kita itu diasumsikan tahu oh, tentang creative accounting. oh iya 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 iya. Ya, Mm-mm. berarti bisa lah. Maksudnya kan gini, kadang kan eh, kalau digabung seperti ini, kalau dia masuk peneliti itu kan berarti kan pemahaman dia itu kan tidak full jadinya. Contoh, Mm-mm. lebih bagus kan mengenai persepsi gitu kan. Misalnya disempitkan lagi dia. Misalnya persepsi akuntan dan auditor mengenai tentang ini gitu kan. Jadi dia paham mengenai tema apa yang akan diajukan pertanyaan tadi. Gitu kan. Kalau Iya. misalnya ini peneliti dia akuntan sekalian, berarti dia memahami secara konteks kan gitu. Itu maksud Iya, saya. lebih tepatnya dari akademisi gitulah maksudnya. Iya, iya, iya. Oke. Mm-mm. Mungkin itu. Terima kasih, Raya. Ya, terima kasih Bapak Sama-sama Ibu. Bang Fahmi. Ada lagi yang mau menambahkan atau juga menjelaskan, silakan Bapak Ibu. Ya, jadi udah apa ya penyajian hari ini dari dua paper, yaitu baik itu paper kuantitatif dan juga paper yang beraliran kualitatif, ya sudah kita lihat sendiri ya bagaimana perkembangan ya contemporary accounting research ya, perkembangan saat ini, dan itu merupakan bisa juga menjadi ilham ya Bapak Ibu untuk mengembangkannya menjadi uh, tesisnya, disertasi ya, masukan untuk disertasi, modelnya boleh diambil, variabelnya boleh diambil, alat analisanya boleh diambil. Nah, silakan ya, terbuka peluangnya. Itu saya kira. Ada lagi yang mungkin mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita di siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan terakhir ya, tiga orang sekalian ya Bapak Ibu untuk presentasi. Ya, Prof. Ya, baik. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang, salam sehat semuanya ya Bapak Ibu. Ya, Terima kasih, Prof. Prof. Selamat sore, Prof. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Baik, Prof. Izin live, Prof. Ya, sama-sama Pak.
Izin live ya, Prof. Ya, baik. Mohon izin live. Ya, Pak. Pak Mengadi. Terima kasih, Pak.